Oke, selamat pagi Jemaat Bogor. Happy banget hari ini saya bisa kembali ke Bogor dan melihat begitu besarnya Tuhan sudah bekerja untuk Jemaat Bogor. Kenapa saya waktu pertama masih di Vista ya kalau nggak salah ya. Levita. Evita. Ya itulah ya, Evita. Di sana waktu melihat pagi-pagi tadi datang ke sini, wah saya sangat bersyukur ya. Memang benar ya kalau kita mau melihat cara kerja Tuhan, kita harus keluar dari gereja Jakarta dan melihat bagaimana Tuhan tuh tetap bekerja dimanapun dia berada. Dan hari ini saya bersyukur karena saya selalu happy kalau misalnya pergi ke Bogor. Kenapa? Karena pagi-pagi, jam-jam 6 pagi, jam setengah 6 pagi kita naik kereta, turun, kita bisa sarapan. Nah, kebetulan hari ini saya ajak adik saya, Yosefin, ya bersyukur dia udah jadi murid Yesus di tahun berapa deh? 3 tahun lalu kalau nggak salah ya, betul ya? 2018, ternyata 4 tahun, sudah 4 tahun lebih dan tadinya mau pamer, deh ini biasanya aku kalau ke Bogor makan ini. Oke, pagi-pagi kita datang banyak gerobak. Wah dek banyak gerobak, kita bisa sarapan apa aja nih hari ini. Kita turun, lihat gerobak, wah soto. Ya udah kita lihat dulu sebelahnya. Wah soto lagi. Kita gak apa-apa, kita sebelahnya pasti ada yang lain. Soto lagi, soto lagi, soto lagi. Saya melihat jemaat Bogor ini sangat kompak banget ya. Saya bingung bagaimana bagi hasilnya itu. Ada 6 gerobak soto semua. Tapi kita nggak pandang lelah, kita cari di ujung sana pasti akan ada yang lain. Kita belok arah KFC, ya kan? Kita belok ujung, wah ada agak besar restoran. Kita masuk soto lagi. Baiknya penjualnya tanya, Bapak mau apa? Oh, jual apa Pak? Oh ada sotomi. Oh ada apa lagi? Soto santan. Jadi tetap soto lagi. Tapi puji Tuhan hari ini bisa makan soto dan Bogor memang sotonya terbaik lah. Tepuk tangan buat Bogor. Oke, hari ini saya akan berkhotbah tentang using our talents dan gift, tentang penata layanan. Kita tahu kemarin saya baca khotbahnya Bang John tentang Kairos ya. Mungkin saya cerita sedikit sebelum kita berdoa. Bahwa benar kata Bang John Kadame ini juga ya istilahnya kakak tersayang saya juga. Gitu ya, mereka ngajarin banyak hal. Kalau ngomong sama Bang John lagi mau curhat, dia curhat duluan. Jadi pas ngeliat, wah hidup saya belum apa-apa gitu. Tapi yang saya bersyukur adalah waktu tahu Kairos Tuhan, kalau nggak salah bahas tentang itu ya, saya merasa bahwa Kairos yang Tuhan kasih dalam hidup saya, itu waktu saya jadi murid Yesus. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana Tuhan panggil seorang Stefanus, yang kalau datang khotbah, 5 menit sebelum khotbah selesai, saya pasti datang. Dan tiba-tiba Tuhan panggil saya untuk melayani dan berkhotbah. Dan itu suatu hal yang saya rasa itu Kairos yang saya bersyukur Tuhan berikan itu dan saya ambil. Dan saya bersyukur juga pasti brother sister di sini waktu brother sister bisa mengambil Kairos yang Tuhan kasih untuk jadi murid Yesus. Itu adalah sebuah keputusan yang tidak akan disesali semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini saya bersyukur bisa ketemu brother sister saya di Jemaat Bogor ini Tuhan. Saya bisa rasakan kehangatan yang ada di dalam jemaat Engkau Tuhan. Tuhan, saya jadi mengerti Tuhan, bagaimana perasaan Paulus Tuhan ketika dia mengunjungi jemaat-jemaat. Dan bagaimana dia ke-refresh, disegarkan oleh iman mereka Tuhan. Tuhan hari ini saya merasakan itu Tuhan. Tuhan hari ini saya juga ingin menyampaikan firman Engkau Tuhan. Tuhan firman ini bukan punya saya. Tolong pimpin saya Tuhan supaya apapun yang saya katakan ini berasal dari Engkau Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan bisa membantu kami semua di sini Tuhan untuk makin melihat dan mengasihi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, untuk berbicara awal tentang using your talents atau menggunakan talenta atau karunia kita, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering
keluar di dalam pikiran saya. Mungkin brother sisters ini juga pernah memikirkan ini ketika berbicara tentang talenta atau karunia rohani. Yang pertama, saya selalu berpikir begini, apakah saya memiliki talenta atau spiritual gift atau karunia rohani dalam hidup saya? Karena secara pribadi, seorang Stefanus, saya tidak pernah merasa saya ini bisa apapun. Meskipun banyak orang bilang, wah kamu jago main futsalnya ya, jago main bola, jago main basket, jago main ini. Tapi di dalam diri saya tidak pernah meyakini perkara itu. Karena saya tidak pernah merasa bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Ya, saya punya apa-apa maksudnya. Yang kedua, saya merasa saya tidak ada keahlian atau biasa-biasa saja, kecuali bandel. Bikin orang tua pusing. Dari SD sampai saya lulus SMA, setiap naik kelas, itu pasti akan ada panggilan orang tua. Kelas 6 SD saya dikeluarkan dari sekolah. Untungnya waktu itu opa saya angkatan laut, jadi dia yang datang. Maksa saya sekolah. Tapi saya sebenarnya sudah dikeluarkan selama 2 minggu. SMP saya diskors, SMA diskors. Ini udah kayak hobi. Dan saya berpikir bahwa saya ini adalah orang yang diciptakan akan binasa. Karena pernah ada teologi yang mengatakan setiap orang sudah ditentukan baik dia binasa atau dia akan selamat pada ujungnya. Jadi itulah yang saya percaya dari kecil. Dan saya merasa karena hidup saya seperti itu, hidup saya akan binasa. Dan saya selalu berpikir bahwa sepertinya orang lain lebih pantas. Karena bandelnya saya, adik-adik saya punya nilai yang bagus-bagus banget. Ya adik saya di sini, wah nilainya, dia nggak belajar aja dapat 9. Saya belajar 7, bersyukur banget. 7 itu bersyukur banget saya belajar. Karena apa? Karena saya merasa, wah ini bukan saya. Saya merasa nggak pantas, saya punya apa dalam hidup. Dari hal-hal tersebut, saya tahu karena saya tidak punya apa-apa, saya akan kecewakan orang. Makanya itu yang membuat saya takut untuk berkomitmen. Saya takut sekali untuk berkomitmen, mau melayani, mau yang namanya saya memberi. Padahal ketika saya jadi murid, saya pikir, tarik balik, apakah Tuhan tidak memberkati saya? Sebenarnya pada waktu saya SMP, saya baru ingat, saya tuh diikutin lomba fisika nasional di Indonesia. Dan ada training tentang hal itu, tapi saya mundur. Karena apa? Ternyata karena saya tidak takut. Saya takut akan komitmen. Kemudian saya pernah lomba yang namanya debate climate change. Jadi tentang bahasa Inggris dan itu satu Jawa Timur begitu lah. Ada pelatihan-pelatihan, saya mundur lagi. Kenapa? Saya takut komitmen. Saya masuk timnas kecil di sepak bola, di basket. Tapi saya nggak merasa bahwa saya pantas. Karena kenapa? Karena saya takut akan komitmen. Terus satu hal yang terbentuk dari kecil dalam hidup saya. Karena takut komitmen dan saya tahu saya tidak akan gagal ketika saya hanya diam dan duduk-duduk saja. Saya jatuh di dalam zona nyaman. Dan nggak memakai apa yang Tuhan pakai. Dan banyak lagi alasan lain yang terjadi dalam hidup saya sebelum saya jadi murid Yesus. Ada satu hal yang mengagetkan saya beberapa minggu terakhir. Kalau brother and sisters tahu ada namanya Life Trap. Life Trap itu skema, ya, tes skema. Dari 18 skema yang ada, beberapa tahun lalu waktu saya awal-awal jadi murid, itu ada 17 saya. Dan yang very strong itu, wah, setengahnya. Tapi ada satu hal yang saya 2 minggu ini saya kepikiran dan saya memuji Tuhan. Ini mengagetkan saya. Waktu saya iseng-iseng, coba mau tes lagi. Apa yang terjadi, brothers and sisters? Dari 17, ada 4 no life trap baru yang muncul. Jadi ada 4 skema yang sehat dan tidak ada dalam diri saya. Selama saya jadi murid Yesus. Dan itu yang luar biasa, itu yang saya lihat, wow, Tuhan, saya gak pernah ada planning untuk hal itu, tapi satu hal ini yang saya rasa,
Tuhan tuh luar biasa. Saya akan berbicara tentang talenta. Kalau kita semua tahu bahwa pada zaman dahulu, literalnya talenta itu dipakai untuk mengukur sebuah satuan jumlah uang. Di 1 Tawarik 29 dikatakan demikian. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Ini cerita ketika Daud ingin menyerahkan emas-emasnya untuk pembangunan rumah ibadah. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Daud memberikan karena dia rasa syukur sama Tuhan. Dan setiap pengukuran yang memberikan sebuah hal yang besar kayak emas, perak, dan itu ribuan, puluhan, selalu menggunakan kata talenta. Jadi itu adalah ukuran yang besar untuk sebuah pemberian. Di 1 Raja-Raja 10, ketika Ratu Sheba waktu Salomo dikasih, dia bilang, lalu diberikanlah kepada raja 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. Jadi kalau di sini kita tahu bahwa zaman dulu kalau satu raja memberikan upeti kepada satu raja lain, itu bentuk trust, bentuk aliansi, bentuk pertemanan, bentuk bekerja sama, bentuk kepercayaan yang besar. Kenapa saya bisa bilang ini kepercayaan besar? Karena ini. Kalau kita tahu, bahasa Yunani asli dari talenta adalah talanten. Yang artinya neraca yang ditimbang. Yaitu dia juga adalah satuan mata uang. Ini saya ambil tengahnya ya. Sebenarnya 20-40 kilo. Jadi satu talenta itu beratnya 20-40 kilo. Kalau kita hitung kurang lebih 33 kilo aja, berarti satu talenta emas dengan kurs hari ini itu setara dengan 25 miliar. Satu talenta. Bayangkan tadi Raja Daud dan Ratu Sheba itu berikan 10.000 talenta emas. Sebegitu apresiasinya dia, sebegitu trustnya dia, percayanya dia memberikan sejumlah uang atau harta yang banyak itu kepada Raja Salomo dan Daud kepada rumah Allah. Satu talenta perak kurang lebih ada 260 juta. Bahkan satu talenta perunggu di kurs bulan Mei ini kurang lebih 825 juta. Jadi kita bisa lihat di sini talenta itu enggak sembarang. Orang memberikan sebuah talenta pada zaman itu nilainya sangat besar. Ini yang menarik. Waktu Yesus bahas tentang talenta. Di Matius 25, ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang perlu kita tahu adalah, ini adalah perumpamaan, metafora. Dia mengumpamakan sama seperti seorang. Sama seperti kan, itu perumpamaan ya. Yang ke-15 dia bilang apa? Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Kalau kita ingat tentang talenta tadi, kita tahu Yesus sangat mengerti arti talenta dan ukuran talenta itu seberharga apa. Jadi kalau saya di sini jadi ketusuk juga sebenarnya waktu baca. Meskipun saya hanya punya 1 talenta. Tapi kalau kita lihat talenta itu sebegini besarnya, harusnya saya pun bersyukur. Kenapa? Karena 1 talenta aja. Tuhan tuh berikan itu sebagai sesuatu yang bisa dipercaya, sesuatu yang berharga dan sesuatu yang besar. Hanya 1. Baru 1.
Bayangkan itu yang punya 2, 5, dan seterusnya. Dan yang menarik, masing-masing menurut kesanggupannya. Berarti Yesus berbicara tentang apa? Tentang kemampuan. Tuhan tahu banget kemampuan setiap orang. Bukan berarti yang punya 1 itu akan lebih bagus dari yang punya 5. Kenapa? Karena yang dia bilang adalah, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Berbicara tentang apa? Produktivitas. Bukan tentang 1, 2, dan 5. Bagaimana kita mau produktif dengan talenta yang Tuhan kasih. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kita tahu cerita ini tentang produktivitas yang kita kalau punya talenta harus dikembangkan. Dan sekali lagi brother sisters, bukan berarti jumlahnya. Karena 1 talenta aja bernilai sangat besar. Tuhan lihat. Disitulah pergeseran makna. Dari yang literal, talenta itu adalah satuan uang atau konteks uang. Ketika Yesus berbicara di Matius 25 tadi, dia berbicara tentang metafora, perumpamaan. Yaitu kemampuan atau bakat. Sejak itulah kalau kita dengar talenta, itu akan tentang bakat dan kemampuan. Apa itu talenta? Talenta itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Bakat. Misalnya jago nyanyi, nanti anaknya mungkin akan jago nyanyi. Dan itu semua pemberian dari Tuhan. Dan bakat ini bentuk-bentuknya banyak. Ada melukis, ada bernyanyi, ada mungkin otak kita yang kreatif. Kita bisa memainkan alat musik, ada fotografi, menjahit, memasak, ada olahraga, menghitung, dan sebagainya. Dan hal-hal talenta ini, brothers and sisters, yang menarik waktu saya dalemin, Tuhan memang kasih ke semua orang. Bahkan ke orang-orang yang tidak ikut Kristus. Itu kan. Ini bahayanya kalau kita tahu kita punya talenta dan kita tidak menggunakannya. Sebanyak apapun itu. Di Matius 25 tentang tidak mempunyai. Dia bilang, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ini orang yang punya 1 doang. Saya jadi mengerti kenapa yang 1 ini nggak mengembangkan. Dia takut. Mungkin punya perasaan kayak saya nggak pantas. Saya cuma punya ini. Biarkanlah yang 5 talenta itulah yang mengembangkan. Saya cukup di sini. Tapi itulah yang akan Tuhan bisa ambil. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ini kata-kata yang menakutkan ya, di ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak. Saya dengar ini. Saya mikir keras ya. Dunia saya dulu gelap. Masa saya harus balik lagi? Lebih gelap ini. Dan yang paling sakit hati adalah Tuhan Yesus bilang, kamu tidak berguna sebagai hamba. Karena saya ngerti dari posisi Yesus, kalau kita lihat, itu 1 talenta sebesar itu Tuhan kasih. Itu kamu nggak besarkan. Dan Tuhan berikan itu begitu berharga ya buat kita. Itu tentang talenta. Lalu tentang karunia. Kita tahu di Roma 12 berkata demikian. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita.
Ini yang menarik. Di 1 Korintus 12. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu. Perhatikan, roh yang satu. Dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi ada satu roh yang sama yang memberikan kita semua di sini secara khusus karunia yang memang Tuhan tahu pantas untuk kita. Seperti yang dikehendakinya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini yang lately saya baru tahu sebenarnya. Bahwa talenta dan karunia itu sama-sama diberikan Tuhan. Tapi ada satu bedanya. Karunia itu kita dapat ketika kita ikut Tuhan Yesus yang dibaptis. Jadi intinya apa, brothers and sisters? Kita semua itu punya karunia untuk melayani. Gak ada satupun dari kita semua yang sudah jadi murid Yesus gak bisa melayani. Nah, kalau ada dari kita yang gak bisa melayani atau kita gak punya karunia, Tuhan bohong berarti. Karena itu yang dia janjikan kita ketika kita bertobat dan ikut Tuhan. Amin. Karunia, tadi saya sudah bilang pemberian yang diberikan Tuhan saat menerima keselamatan dan dibaptis. Bentuk-bentuknya banyak banget, kita bisa lihat di Efesus, di Korintus. Banyak banget karunia Tuhan. Ada yang melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan, memberi pimpinan, kemurahan. Ada juga ada yang karunia rasul, nabi, penginjil. Ada yang menggembalakan, dia jago banget. Ada yang suka ngajar, dan ada yang berbicara. Tapi ini tujuannya, karunia. Di Efesus 4, dikatakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap karunia yang kita terima dan pasti kita terima ketika kita jadi murid Yesus, itu punya tujuan, yaitu apa? Pembangunan tubuh Kristus. Bukan untuk diri kita loh ini dibilang, tapi untuk tubuh Kristus. Kita diperlengkapi untuk membangun. Di 1 Korintus 12, dibilang ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ini yang menarik. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dari awal dia udah bilang satu, dan Allah adalah satu. Dia tutup dengan kepentingan bersama. Itulah karunia yang Tuhan berikan. Supaya kita bisa membangun tubuh Kristus. Dan itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan sama-sama. Itu luar biasanya. Secara singkat, inilah talenta dan karunia rohani. Diberikan oleh Tuhan sejak lahir, itu talenta. Sejak dibaptis, itu karunia rohani. Sama-sama berharga nggak? Sama-sama berharga. Tapi talenta itu bisa kita buat untuk pencapaian diri sendiri. Tapi kalau karunia rohani, fokusnya jelas. Talenta perlu dikembangkan, karunia juga perlu dilatih. Talenta jika dilatih, skill berkembang. Main musik, fotografi, dan lain-lain. Olahraga. Tapi kalau karunia jika dilatih, sudah pasti buah-buah roh akan muncul. Itu bedanya. Contohnya kayak begini, brothers and sisters. Kayak saya. Apa talenta saya? Talenta saya sebenarnya dari kecil, saya tuh disebut provokator. Jadi kalau misalnya anak-anak kecil dulu di lingkungan saya, main sama Stefanus, aduh ini apa yang lagi dibuat lagi?
Pokoknya setiap saya bikin apapun, tadi saya ketawa, bikin apapun itu pasti orang ikut aja. Saya juga nggak tahu kenapa. Itu talenta saya. Gampang banget orang trust, percaya. Ya, pinter ngomong soalnya. Makanya playboy dulu. Dari situ. Dulu suka ngerjain orang juga, tukang tipu. Apalagi anak, kalau lihat nih temen makin bandel, wah makin saya suka tipu nih orang. Gede kapok. Tapi waktu saya dibaptis, saya bertobat, hal-hal buruk itu, somehow Tuhan tuh kasih saya karunia yang namanya berbicara, berkhotbah. Tuhan kasih karunia saya menginjil. Jadi hal yang saya punya talenta itu tadi ditobatkan, tapi nggak dihilangkan, tapi dibenerin. Dan ditambah dengan karunia, Tuhan pakai saya sampai hari ini. Dan saya percaya, brother sister, tiap dari kita even punya satu talenta, waktu kita dibaptis, karunia itu juga akan diberikan sama Tuhan dan jika kita menggunakannya untuk membangun jemaat dan bersama. Kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang akan ke-impact di luar sana dan bisa melihat Tuhan kita yang kita sembah. Amin. Jadi talenta dan karunia rohani sama-sama sebuah pemberian yang perlu kita berikan kembali untuk Tuhan. Kita perlu melayani dengan apa? Hati yang ikhlas, rajin dan penuh sukacita. Jadi kalau kita lihat itu, mana yang lebih berperan? Ini isi kepala saya nih. Dulu ya, pengkhotbah. Dalam satu jemaat, mana yang lebih berperan? Betul. Mau buat Indonesia kacau, bikin lapar aja memang. Betul. Atau song ministry, konsumsi, multimedia, penginjil, pendoa, dan lain-lain. Mana yang lebih berperan? Terkadang dulu hati saya pernah rusak. Saya rasa yang paling berperan adalah pengkhotbah dan song ministry. Waktu saya masuk multimedia, wah, berperan juga ternyata. Semangat multimedia. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya lakukan di Jemaat Jakarta yang dipercayakan oleh saya. Ada yang namanya kreatif dan multimedia team. Kalau brother sister bisa melihat banyaknya video-video cover lagu yang di GKDI official, lalu banyak rekaman-rekaman udah mulai jadi jernih. Nah itu kerjaan kreatif dan multimedia team. Tapi saya struggle. Kelihatannya ini suatu hal yang mungkin awal-awalnya luar biasa ya. Kita mungkin di sini mungkin kayak saya melayani di sini karena ditunjuk. Saya dicemplungin ini jujur aja. Tapi waktu lihat, sebelumnya saya berdoa, waktu jadi pelayan, Tuhan ini masa saya cuman pimpin PDG, masa cuman nginjilin kayaknya kurang. Banyak hal yang saya laluin di dalam dunia, nggak mungkin itu Tuhan biarkan untuk saya nggak gunakan untuk kingdom. Jadi saya berdoa, dan ternyata dijawab. 2 hari kemudian, tiba-tiba Bro Harlem, Bro Budi, minta saya untuk urus bantu di kreatif dan multimedia team. Struggle nggak? Struggle banget, brother sisters. Kenapa? Karena saya baru tahu ternyata tugasnya banyak banget. Dan setiap hari Sabtu itu harus ada latihan, setiap hari Senin sampai Jumatnya bisa itu pulang sampai jam 3 pagi. Karena ada trouble listrik lah, trouble inilah. Nah, dosanya multimedia itu apa? Saya juga nggak tahu. Setiap minggu trouble. Aduh. Tapi yang paling berat adalah karena di kreatif tim ini, saya harus berhubungan dengan banyaknya stakeholder yang ada dalam gereja. Ada CBN dan majelis, ada full time sendiri, ada song ministry, digital ministry, dan multimedia. Kebetulan multimedia saya pegang jadi tenang. Tapi sisanya, wah, awal saya struggle banget, brother sisters. Paling sering berantem sama song ministry. Woi lirik, woi sopan. Bisa begitu pasti. Kan atas bawah soalnya kan. Ini gimana sih multimedia? Padahal liriknya baru dikasih hari H itu.
Banyak banget perkelahian-perkelahian, banyak banget rasa tidak dihargai, udah pasti. Saya mulai multimedia ini pun dari nol ya, kreatif tim juga dari nol. Dari satu lah, satu ada bakat lah. Tapi orang-orangnya tuh bener-bener nggak ada. Dan saya lihat, Tuhan, doa saya kenapa jawabnya gini banget. Tapi waktu saya lihat, apalagi ini ya, kalau multimedia biasanya kita itu diminta cepat dan tanggap. Cepat, 1 menit harus ada, 1 menit harus ada, 1 menit harus ada. Dan apalagi kadang berantem juga sama digital ministry. Sama pelayan aja berantem. Tapi saya bersyukur ya, waktu um, saya coba kasih hati saya untuk memberikan apa yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan bless banget. Ini satu cerita yang luar biasa, brother sister. Mungkin multimedia atau kreatif tim atau ya ini saya cuma cerita di bagian ini ya, pelayanan. Ada satu brother, dia pegang sound system kami. Dan yang luar biasa gini, waktu ini running dan memang kita, kalau Bung Franky kita diajarin 4C ya, jadi itu yang saya lakukan, punya hubungan sama orang. Dan orang lain pun punya hubungan sama satu sama lain. Ini yang luar biasa loh. Ini impact yang saya nggak pernah sangka-sangka. Orang ini jadi semangat buat nginjil. Hampir udah berapa kali dia bawa orang, udah 4 orang dia bawa buat study Bible. Udah berapa orang dia ajak untuk kerja ikut dia. Dan dia rasa enjoy banget melayani. Dan waktu saya bilang ada Bang Yefri mungkin di sini kenal ya. Saya bicara sama dia, ngobrolin tentang bagaimana hati dia, keluarga dia, bergumul. Tapi satu hal yang dia selalu bilang, kamu tahu nggak, saya ikut pelayanan itu sudah puluhan tahun. Sepusing-pusingnya saya melayani di hari Minggu dan sebelumnya, tapi saya pulang dengan kepuasan. Saya bilang, kenapa Bang? Iya, saya nggak tahu lagi mau balas Tuhan dengan apa. Tapi saya pulang, saya puas. Ada something yang Tuhan kasih dan saya bisa balas. Meskipun itu tidak sepadan. Nah itu yang luar biasa. Dan inilah tim kami dari nol, nggak ada orang sampai yang ada segini. Dan sekarang dari yang nggak ada yang mau karena pahit sebelumnya, dengan kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya, tapi sekarang banyak orang udah kayak, gimana caranya? Gimana caranya masuk? Orang jadi semangat buat melayani. Karena ada satu orang yang bertalenta, 2 orang yang bertalenta, yang punya karunia, yang masuk untuk berikan hatinya. Dan orang bisa lihat itu dan orang jadi tahu, wah. Dan disinilah saya belajar bahwa punya banyak kekurangan, bukan berarti tidak punya kemampuan untuk memberi. Seberapa besar kita ragu akan kemampuan kita, it's okay. Mereka ini bukan orang yang jago di bidangnya. Dulu saya kerja memang di bagian, saya punya production house dulu. Dan sebelum corona ada, saya udah lakukan hybrid ini di perusahaan-perusahaan besar lah dan hotel-hotel, salah satunya ada di Bogor sini. Saya pernah bekerja dengan orang-orang yang sangat punya skill, talentanya tinggi banget. Saya paling enjoy bekerja dengan mereka waktu melayani sama Tuhan. Gak ada skill, gak ada, mungkin talentanya cuma satu. Tapi saya bisa lihat mereka sekarang punya banyak talenta. Karena mereka punya berikan hati untuk hal itu. Dan lebih jago dari saya ternyata. Malah lebih banyak tahu. Mereka kulik sendiri dan lain-lain. Dan di ministry mereka jadi lebih sehat juga. Itu yang saya dengar. Itulah Tuhan kita luar biasa banget. Tapi ada satu hal, brother sister. Di 1 Korintus 12 bilang begini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi dia bilang, Paulus bilang bahwa kalau kamu merasa karuniamu kurang, misalnya contoh, aduh aku pengen bisa menggembalakan, membimbing orang, tapi kayaknya aku gak punya karunia. Berusahalah untuk memperoleh itu. Minta Tuhan. Saya ini bukan orang yang sangat, saya suka menginjil, sangat suka menginjil saya. Tapi saya bukan shepherding.
Tapi somehow ketika saya berdoa, karena saya mau mengasihi orang, Tuhan kasih itu loh, brothers and sisters. Saya kaget, saya dianggap seorang ayah di kampus. Ya makanya, saya pun geli sebenarnya. Udah gede-gede, ayah, aduh. Robert aja. Biasanya kalau udah papa-papa, Robert aja. Saya temen aja, tapi terjadi. Saya percaya karunia rohani itu Tuhan akan kasih. Dan yang paling menarik adalah yang bikin hati saya tertegun. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, dia bilang. Apa itu yang lebih utama? Dia berbicara tentang kasih. Dia bilang gini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berincang. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, yaitu talenta, mungkin kita materi juga di-bless banyak banget. Di sini saya pernah rusak, brothers and sisters. Waktu melayani, hati saya pertama melayani. Tapi waktu di tengah-tengah banyak yang merasa nggak dihargai pertama. Atau saya ini pendeta, kenapa saya jadi ngurus gereja banget? Kenapa harus ngurusin lampu, ngurusin listrik? Hati rusak. Sampai mikir, nggak sesuai bayaran nih. Ini di dunia saya, wah, kaya raya banget saya ngurusin begini. Hancur, hati saya hancur banget, brother sister. Hancur, saya malas, udah mulai datang mulai jam 11. Padahal saya udah tetapkan kita datang jam 8, jam 9 kita persiapan, kita jam 10 kita latihan kalau hari Sabtu ya. Kita harus berikan yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Kita kelihatan kayak, saya sampai sedih banget. Semua berjalan dengan lancar memang. Saya nggak ada. Dan waktu baca ini, brother sister, dia bilang bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Waktu baca ayat ini, saya jadi berpikir, berapa banyak PDG yang mungkin saya pimpin, saya lagi nggak kasih hati. Berapa banyak saya ketemu orang, saya nggak kasih hati. Karena saya tahu, saya pendeta, saya harus datangi saja. Berapa banyak saya harus melayani di dalam kreatif tim tadi, buat konten-konten. Bikin Nusantara multimedianya jadi keren. Misalnya. Berapa banyak hal-hal itu yang hebat itu, Tuhan nggak lihat. Buat saya berpikir banget, berapa banyak hal yang saya lakukan. Tapi nggak ada. Ini yang saya mau semangatin sama-sama di sini, saya pun juga perlu banyak berubah. Seberapa banyak talenta yang kita punya. Seberapa sedikit mungkin kita merasa kita punya talenta atau karunia. Yang paling penting kita benar-benar merasa. Kita sayang satu sama lain, makanya kita mau melayani. Kita sayang sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan, makanya kita. Jadi talenta butuh dikembangkan, dan itu bakat lahiriah. Plus kita pasti dapat karunia roh, kita doakan, kita latih, kita dapat ketika ikut Tuhan Yesus. Dan jangan lupa yang paling terbesar adalah kasih. Inilah 2 poin saya, Bro Sister, saya akan tutup. Kita harus menggunakan talenta kita dan karunia kita untuk membangun jemaat. Dan perilaku itu harus kita lakukan dengan kasih. Amin. Mari semangat semua jemaat Bogor, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena apalagi yang kita bisa katakan selain terima kasih Tuhan. Kita ini, bahkan saya Tuhan, mungkin kita orang-orang yang
berpengalaman dulu. Atau mungkin kita orang-orang yang mungkin tidak dianggap Tuhan. Tapi somehow ketika kita jadi murid Yesus Tuhan, Engkau punya purpose baru buat kami Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau. Engkau memberikan kami kesempatan dalam pelayanan untuk memperbaiki hati kami Tuhan. Supaya hati kami baik. Bantu kami Tuhan untuk menggunakan segala yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Untuk membangun jemaat. Bantu supaya hati kami, ketika kami melakukan pelayanan apapun itu Tuhan. Itu karena kami mengasihi Engkau. Dan kami mengasihi jemaat. Kalau mau berdoa untuk jemaat Bogor supaya jemaat Bogor ini menjadi jemaat yang radiant Tuhan. Jemaat yang berpengaruh, berpancar kasihnya Tuhan. Dari hati yang mau melayani. Supaya orang-orang bisa lihat Tuhan. Baik murid bisa merasakan kasih Engkau lebih lagi. Orang-orang Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Bisa mengerti bagaimana Yesus yang datang untuk melayani setiap umat manusia Tuhan. Sehingga mereka beroleh kesempatan. Sehingga mereka bisa mempunyai hidup yang baru. Yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.